Tes kesehatan pramugari atau pramugara sebenarnya apa aja? Bakal aku bahas di video ini. Keep on watching ya. Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi di YouTube channelnya aku, Hexa Putri. Buat kalian yang baru gabung di YouTube channelnya aku, nggak usah buru-buru untuk subscribe. Kalian bisa nonton dulu video aku. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video aku. Nah, dan oke guys, di video aku kali ini aku bakalan ngebahas tentang sebenarnya cek kesehatan apa aja yang dilakukan pada saat kalian ingin menjadi seorang pramugari atau pramugara. Oke guys, sebenarnya tes kesehatan ini tidak dilakukan untuk calon pramugari atau pramugara aja loh. Nah, karena apa? Karena kalau misalkan kalian udah jadi pramugari pun, kalian akan tetap dicek kesehatannya setiap 1 tahun sekali atau 12 bulan sekali. Nah, sebenarnya cek kesehatannya apa aja ya? Oke, cek kesehatan pramugari ini biasa kita sebut yaitu dengan kata MEDEX. Nah, MEDEX itu artinya adalah Medical Examination. Kita sebagai pramugari harus dicek kesehatannya sebelum menjadi seorang pramugari maupun setelah menjadi pramugari. Tujuan dilakukan MEDEX ini adalah untuk menjaga kesehatan dari seorang pramugarinya ini dan menjaga kesehatan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu misalkan krunya atau penumpangnya sendiri. Nah, sedangkan cek kesehatan untuk calon pramugari ini untuk mengetes nih sejauh mana calon pramugari ini kuat melaksanakan tugasnya pada saat menjadi seorang pramugari. Atau mengecek sejauh mana kondisi fisik dari si calon pramugari ini. Nah, sebenarnya yang menjalankan medical examination ini bukan hanya pramugari aja, tapi pilot, co-pilot, dan teknisi pun harus mengikuti tes kesehatan ini. Oke guys, kita mulai aja tes kesehatan apa aja yang dilakukan pada saat medical check-up. Tes yang pertama yang akan dilakukan itu adalah tes urin. Tes urin dilakukan untuk mengetahui ada kandungan apa aja di dalam urin kalian. Apakah dalam kondisi normal atau tidak normal. Tes urin juga bisa mendeteksi obat-obatan apa aja yang sudah Anda konsumsi. Nah, tes urin juga bisa ngetes apakah Anda dalam kondisi hamil atau tidak hamil. Nah, kalau misalkan kalian mau mengikuti MEDEX, kalian itu diusahakan harus berpuasa dari misalkan besok kalian paginya mau ngikutin MEDEX nih, kalian tuh harus berpuasa dulu nih. Setelah jam 8 malam itu kalian tidak boleh mengkonsumsi apapun ya, mau itu obat-obatan ataupun makanan. Yang boleh itu kalian hanya meminum air putih saja. Tes yang kedua yang dilakukan itu adalah ronsen. Jadi kalian itu bakalan di ronsen nih, di ruangan ronsen itu kalian bakalan dilihat nih paru-parunya, apakah kalian menderita sakit yang mungkin di area pernapasan tersebut. Nah, pramugari itu diwajibkan atau diharuskan memiliki paru-paru yang sehat. So, buat teman-teman semuanya, mungkin kalian punya ayah atau misalnya lingkungan sekitar kalian atau kakak kalian merokok, lebih baik jauhi karena itu juga mungkin akan mengganggu sistem pernafasan kalian atau paru-paru kalian. Tes yang ketiga yaitu ECG, yaitu kesehatan jantung. Seorang pramugari maupun pramugara harus memiliki kondisi jantung yang sehat. Oke guys, kita semua tahu ya kalau penyakit jantung itu kondisi yang sangat serius. Kalian bisa ngebayangin gak sih kalau misalkan ada pramugari yang memiliki riwayat sakit jantung, terus misalkan pada saat terbang sakit jantungnya itu kumat. Kalian bisa bayangin gimana paniknya orang-orang di sekitar atau penumpang-penumpangnya. Jadi dipastikan calon pramugari ini dan calon pramugara ini tidak boleh memiliki riwayat penyakit jantung. Tes yang selanjutnya adalah cek kesehatan gigi. Calon pramugari punya gigi yang rapih, gigi yang sehat itu hal yang mutlak atau hal yang sangat wajib. Nah, kalau misalkan pada saat tes kesehatan itu, misalkan kalian dokternya ngelihat gigi kalian itu ada gigi berlubang. Nah, kalau misalkan kalian punya gigi berlubang nih guys, lebih baik lekas ditambal ya gigi berlubangnya karena itu bakalan menggugurkan kalian kalau misalkan kalian tidak mempunyai gigi yang bagus, yang sehat. Jadi pokoknya giginya harus rapi, sehat, nggak boleh ada yang berlubang. Jadi kalau misalkan ada yang berlubang harus ditambal, terus nggak boleh berflak. Kalau misalkan kalian punya flak gigi, kalian harus bersihkan flak giginya dulu biar kalian lulus jadi seorang pramugari. Adalah cek kesehatan mata.
Nah guys, sebenarnya pramugari itu ada ukuran maksimalnya ya. Sebenarnya boleh pakai kacamata, tapi di perusahaan aku sendiri tidak boleh menggunakan kacamata sama sekali ya guys. Jadi yang boleh itu kalian menggunakan soft lens. Nah untuk kadar dari minusnya tersebut pun ada batasnya. Tapi kalau untuk calon pramugari, alangkah lebih baiknya memiliki kondisi mata yang normal ya guys. Jadi usahakan sih jangan minus matanya gitu. Nah, kesehatan mata ini juga bukan untuk yang minus aja, tapi kalian juga akan dites untuk misalkan kalian buta warna atau tidak. Kalian bisa melihat, membedakan mana angka, mana huruf. Terus kalian juga bakalan dicek pergerakan mata dan jarak pandang mata. Nah, yang selanjutnya itu adalah kalian akan dicek pendengaran atau biasa kita sebut audiometri. Nah, pas dicek pendengaran ini, kalian bakalan masuk ke suatu ruangan. Kalian masuk, terus nanti di depan kalian bakalan ada dokternya. Kita bakalan pakai kayak headset gitu, headset yang besar. Terus kita ngedengerin, terus kita kayak pegang kayak something gitu di tangan. Jadi kalau misalnya kita ngedenger suara, kita harus pencet tombolnya. Terus kalau nggak ngedengerin, terus lepas lagi. Kenapa kita diwajibkan tes pendengaran? Karena menjadi seorang pramugari atau pramugara itu, kita harus memiliki pendengaran yang baik. Karena kita itu kan akan berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi karena misalkan kita tidak mendengar apa yang lawan bicara kita tanyakan gitu sama kita. Nah, di tes audiometri ini juga, tes itu akan menunjukkan sebenarnya pendengaran kita masih dalam kondisi normal atau tidak. Nah, masuk ke tes terakhir yaitu tes fisik. Tes yang selanjutnya itu adalah tes tinggi badan, berat badan, maupun tes tekanan darah. Nah, jadi guys, nanti kalian bakalan pramugari atau calon pramugara, kalian akan diukur nih tinggi dan berat badannya di tempat medeks tersebut. Terus kalian juga bakalan dicek tekanan darahnya. Kalian bakalan dicek tinggi dan berat badannya masih profesional atau tidak. Dan kalian akan dites nih tekanan darahnya. Tekanan darahnya sebenarnya masih normal atau tidak. Tes fisik ini apa? Tes fisik ini tuh kita bakalan langsung ketemu dokternya, dan dokternya itu akan memeriksa seluruh fisik kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, untuk kalian yang para calon pramugari atau pramugara, kalian bakalan dicek nih sama dokternya. Kalian ada tindiknya atau tidak, kalian ada tatonya atau tidak, terus misalkan kalian punya tanda di badan kalian atau tidak, dan lain-lain. Itu bakalan dicek pada saat kalian tes fisik. Nah guys, itu adalah tes kesehatan yang dilakukan untuk menjadi seorang pramugari. Nah, tes ini juga sekali lagi aku ingetin ke teman-teman, tidak hanya dilakukan oleh calon pramugari saja, tapi kalau misalkan kalian sudah menjadi pramugari pun, kalian akan selalu dicek kesehatan ini setiap 1 tahun sekali. Jadi kesehatan untuk profesi pramugari itu sangat penting. Nah, itu alasannya kenapa tes kesehatan untuk calon pramugari itu dilakukan maupun setelah menjadi seorang pramugari. Oke, segitu aja guys informasi yang bisa aku kasih ke teman-teman semuanya yang baru mau jadi pramugari. Pokoknya tetap jaga kesehatan kalian dari ujung kaki sampai ujung kepala, dijauhkan kalau misalkan dari hal-hal buruk, dijauhkan dari hal-hal buruk, misalkan kalian pasang piercing, kalian pakai tato, atau kalian merokok, minum alkohol, dan lain-lain, lebih baik dijauhkan karena itu akan sangat mempengaruhi kesehatan teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan kalian yang mungkin besok akan melakukan tes kesehatan pramugari, semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan bisa lulus untuk menjadi seorang pramugari. Terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video aku ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.